orang-orang yang hari ini bergelar ustadz atau disebut ustadz, berceramah dari mimbar satu ke mimbar yang lain, sementara dia tidak pernah belajar agama sebagaimana mestinya, sebagaimana lazimnya, maka dia ibarat dokter gadungan yang mentasbihkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Kembali lagi dengan saya Gusmar dari Banyumas, Jawa Tengah. Ada statement menarik dan layak untuk kita cermati. Dan bagi pemerintah mungkin di bidangnya perlu dikasih solusi ini ya. Jadi ini dari Pak Kiai Khalil Nafis, salah satu pengurus MUI di Jakarta sana ya. Ini diangkat di Makassar terkini. Khalil Nafis yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang dakwah membandingkan Ustadz di Timur Tengah dan Ustadz di Indonesia. Ia tampak memberi sindiran menohok terkait standar Ustadz di Indonesia yang terbilang mudah jika dibandingkan dengan gelar Ustadz di Timur Tengah. Lebih lanjut, MUI terang Khalil sejatinya memiliki standar tersendiri bagi penceramah. Namun menurutnya MUI tetap tak bisa melarang seseorang untuk menjadi penceramah atau dipanggil Ustadz. Itu karena tidak ada aturan yang membuat MUI bisa melarang klaim Ustadz atau penceramah yang diundang sendiri oleh masyarakat. Padahal sebutan Ustadz di Timur Tengah adalah mereka yang ahli di bidang agama, bahkan sekelas profesor. Berbanding terbalik dengan di Indonesia, di mana gelar Ustadz seolah sangat mudah didapatkan, yaitu hanya dengan rajin ke masjid saja sudah bisa menjadi Ustadz. Di sini orang sering ke masjid lalu jadi takmir masjid sudah jadi Ustadz, ungkap Khalil dalam tayangan Apa Kabar Indonesia Malam TV One. Dikutip oleh terkini.id pada hari Senin 30 Agustus 2021 kemarin. Jadi ya mendowngrade lah, merendah istilah Ustadz itu sendiri. Khalil kemudian menghimbau masyarakat agar sekiranya lebih bijaksana dalam mengundang penceramah. Undanglah penceramah-penceramah yang memberikan inspirasi, himbaunya. Penceramah-penceramah yang memang mengerti agama. Itu memang fakta di Indonesia yang terjadi, sudah sejak lama. Saya sendiri sering mengingatkan ini kepada orang-orang di sekitar saya, tapi ya bagaimana mungkin, bagaimana lagi, karena memang wabah dari kebodohan beragama ini sudah cukup lama terjadi, menyebar di Indonesia semenjak kelompok Salafi Wahabi berhamburan menelusup ke hampir seluruh relung-relung sosial kehidupan di masyarakat kita. Jadi sangat benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Khalil Nafis tadi. Jangankan menjadi takmir masjid, hanya berbekal jidat hitam, jenggot ngelawir, celana cingkrang, pakai baju panjang itu sudah bisa disebut Ustadz hari ini di Indonesia. Maka jangan heran kalau kemudian paham-paham radikalisme, paham-paham agama yang kaku, yang keras karena dipahami oleh orang bodoh dan disampaikan kepada orang bodoh, menjadi terus tak tertahankan. Muncullah Sugeng Nur, orang yang tidak jelas belajar agama di mana, dipanggil Gus, dipanggil Ustadz. Itu fakta, dia orang bodoh dalam beragama, saya katakan ini. Karena faktanya begitu, dari apa yang dia sampaikan. Nampak sekali bahwa dia sama sekali tidak menguasai ilmu agama, juga ilmu-ilmu yang lain. Dia akademiknya juga rendah, hanya tamatan SD. Tapi akhirnya kemudian diperalah, dipakai oleh kelompok-kelompok garis keras sebagai alat corongnya. Lahirlah Yahya Waloni mu'alaf, lahirlah Felixio, dan ustadz-ustadz abal-abal yang lain. Saya katakan abal-abal karena dia tidak dibesarkan dari disiplin ilmu pengetahuan agama sebagaimana mesti, yang dilahirkan dengan atas dasar keilmuan, baik di perguruan tinggi agama ataupun di pondok-pondok pesantren yang sudah memenuhi syarat sebagai ustadz.
Santri yang lahir, dibesarkan, dididik di pesantren, ketika dia mau terjun dakwah di masyarakat, itu tidak serta-merta tiba-tiba mentasbihkan diri sebagai kiai, pasti dia akan minta restu, minta ridho kepada kiainya, kepada guru. Ketika gurunya meridhoi, mengizinkan, silakan kau dakwah, baru dia berani. Tapi kalau gurunya tidak mengizinkan, walaupun mungkin secara keilmuan mencukupi, nggak akan berani kalau santri yang berbasis dengan pendidikan pondok pesantren di Nahdlatul Ulama dan pesantren-pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada. Karena kiai tahu, guru tahu, anak ini pandai tapi belum bisa mengontrol emosi. Anak ini secara fikih sudah mumpuni, tapi secara batin, secara spiritual, secara rohani belum mencukupi, berbahaya. Bisa menggunakan agama untuk kepentingan pribadi. Bisa menggunakan agama untuk egoisme dan hasad nafsu yang lain. Bisa begitu. Itulah mengapa kemudian perlu kita punya guru di dalam agama ini. Sudah sering saya sampaikan begitu, bahwa orang-orang yang hari ini bergelar ustadz atau disebut ustadz, berceramah dari mimbar satu ke mimbar yang lain, sementara dia tidak pernah belajar agama sebagaimana mestinya, sebagaimana lazimnya, maka dia ibarat dokter gadungan yang mentasbihkan diri dengan baju dokter, buka praktek di mana-mana. Padahal dia tidak pernah belajar tentang ilmu kedokteran secara memadai sebagaimana mestinya dokter. Mestinya dia harus keluar dari fakultas kedokteran. Dia telah menjalani praktek, koas, dibimbing oleh dokter ahli, sampai kemudian diwisuda menjadi dokter, dan bisa boleh praktek sebagai dokter dan membuka fakultas kedokteran, mengajarkan ilmu kedokteran. Jadi kalau belum sampai pada tahap ini, dia tidak pernah belajar kedokteran di fakultas kedokteran, hanya membaca buku-buku tentang kedokteran, tiba-tiba memakai baju dokter, bertasbih, berfatwa tentang ilmu kedokteran di panggung-panggung, maka dia adalah dokter abal-abal, dokter palsu. Dia hanya belajar bagaimana nyuntik dari buku. Maka ketika ada orang dipraktek suntik oleh dia, gak usah lama-lama, pasti dia akan sembuh dari kehidupan di atas bumi ini, alias mati. Begitu juga agama. Kalau ada orang ustadz yang hanya belajar dari buku-buku tertulis, dari buku-buku terjemahan, tafsir-tafsir terjemahan, dia kemudian memfatwakan diri, menyebut diri sebagai ustadz, disebut ustadz, berfatwa, berceramah dari mimbar satu ke mimbar yang lain, dari kultum satu ke kultum yang lain, maka tunggulah kehancuran agama di muka bumi ini. Dia tidak akan menyembuhkan ruhani umat Islam, tetapi justru akan membunuh ruhani umat Islam. Dan lahirlah kelompok-kelompok radikal yang ingin menghancurkan Islam itu sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.